Bagaimana kita Oh iya, maaf. ilmu yang bermanfaat dari semua proses kegiatan Ramadan kita. Mudah-mudahan di sepertiga terakhir ini suasananya sudah panas, sudah semakin bergairah. Kenapa? Karena akhir-akhir dari Ramadan ini adalah puncak obral habis-habisan, dibagi habis-habisan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang tahu adalah yang paling tahu itu Rasulullah. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa Aisyah bersabda, istri Rasulullah Ummul Mukminin, kalau masuk 10 malam terakhir, apa? Dia kencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Semakin totalitas untuk berebut. Ya. Habis-habisan. Ya. Makanya kencangin apa? Ikat pinggang, tinggalkan semua. Lalu apa? 3. Kencangkan ikat pinggang, lalu wai qadha ahlahu. Dia bangunin semua anak dan istrinya. Jadi Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir, di rumah itu nggak boleh ada yang apa? Tidur. Wai qadha ahlahu. Dibangunin semua. Dan yang terakhir, wahya lailahu. Dia hidupkan malamnya. Makanya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, mari kita rebut kesempatan Ramadan kali ini. Kalau kita dapat, betapa bahagianya kita. Tapi kalau kita tidak dapat, betapa menyesalnya kita. Nah, salah satu kenapa ada Ramadan, karena Allah ngasih kesempatan kita untuk ngisi koper. Emang kita mau jalan, Bapak dan Ibu? Emang kita mau jalan? Jalan kemana? Kemana? Ke akhirat. Yang benar. Banyak orang mengira bahwa hidup ini adalah di sini. Banyak orang mengira hidup ini adalah di sini dan harus dinikmati di sini, dan dalam persepsi mereka habiskan di sini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang mengira bahwa hidup ini di dunia. Setelah dunia apa? Mati, dan mati adalah akhir daripada perjalanan. Ya, enakan di depan. Jadi banyak orang mengatakan bahwa hidup adalah dunia. Ya. Dan mati selesai. Ada satu ayat yang populer banget, saya kira ya hafal semua. Bunyinya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Semua orang yang bernyawa pasti merasakan. Keren. Perhatikan Bapak dan Ibu, tepat 100%. Dha'iqatul maut. Banyak orang menafsirkan ini, setiap orang pasti mati. Sehingga akhirnya menganggap bahwa mati itu adalah akhir. Ternyata terjemahannya bukan setiap orang pasti mati, tapi setiap orang za'iqah. Za'iqah itu artinya merasakan. Mati hanyalah sebuah rasa yang akan dilalui. Jadi mati bukan
akhir. Tapi mati adalah sebuah rasa yang pasti dilalui. Setelah itu, setelah merasakan mati apa? Hah? Hah? Setelah merasakan mati, lanjutkan perjalanannya. Makanya orang setelah diciptakan roh itu nggak pernah mati roh itu. Ya. Yang hancur hanya apa? Jasad. Tapi perjalanan roh sekali ditiupkan oleh Allah SWT, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam jasad, maka harus itu terus berjalan. Jadi hidup kita itu pertama di alam roh. Kemudian alam rahim. Ya. Kemudian alam dunia. Ya. Kemudian alam barzah, kubur. Ya. Terus. Maka persepsi yang salah yang terjadi adalah kita hidup di dunia dan akhirnya akan mati. Akhirnya akan mati. Maka mati dianggap akhir. Bukan. Mati bukan akhir. Jadi perjalanan kita Bapak dan Ibu akan merasakan mati. Setelah mati kita akan lanjut. Ada alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Nabi Adam masih di barzah. Nabi Muhammad masih, kalau mereka sih di barzah aman. Ya. Kenapa? Koper perjalanannya penuh. Mau butuh apa aja sudah dibawa. Jadi Bapak dan Ibu, perjalanan itu luar biasa. Ternyata kita hidup di dunia ini paling berapa? 60, 70-an ya? Antara 60 70. Maka diakhiri dengan atau dibatasi dengan fase mati. Setelah mati ini nih, panjang sekali. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan di bumi ini untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk apa? Beribadah. Hah? Beribadah. Apa ibadahnya? Apa ibadahnya? Hah? Bertakwa kepada Allah. Apa? Jadi Allah ketika menciptakan Nabi Adam, Allah katakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan apa? Khalifah di muka bumi. Tapi diciptakannya di mana? Di sorga. Perhatikan Bapak dan Ibu. Diciptakan di sorga. Lalu di sorga suruh ngapain? Nggak suruh ngapa-ngapain. Kamu tetap aja di sorga, makan minum di sorga, semuanya boleh, kecuali satu, jangan deketin pohon. Ya, itu aja. Dan apa yang terjadi? Satu ini apa? Dilanggar dan akhirnya Adam turun ke bumi. Jadi kita diciptakan di mana? Di sorga. Ya. Lalu Adam diturunkan ke bumi untuk apa? Untuk sebagai yang di awal bahwa Adam diciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ke bumi ini cuman untuk melaksanakan tugas. Tugas itulah yang disebut dengan ibadah. Apa tugasnya? Ya, menyiapkan seluruh perjalanan setelah kematian untuk balik lagi ke alamat semula. Di mana alamat semula? Masih ingat alamat semula Bapak dan Ibu? Hah? Masih ingat? Masih ingat Pak?
Apa alamat semula? Surga. Sekarang perjalanannya lagi menuju kemana kita? Makanya ternyata nanti manusia banyak yang salah alamat. Salah alamat sampai kemana, Pak? Neraka. Itulah sebabnya malaikat semua yang penjaga neraka itu kepo banget, dia nanya, alam ya'tikum nadhir? Apakah di pojok sana, di ujung persimpangan saya, tidak ada yang ngasih peringatan, kok bisa-bisanya kamu sampai ke sini? Ini bukan alamatmu. Ini bukan tempat tinggalmu. Ini tempat tinggal siapa? Setan. Tapi kenapa engkau sampai ke sini? Maka semua malaikat, Bapak dan Ibu, penjaga neraka itu, ketika kita masuk, nauzubillah, jangan sampai, semuanya bertanya, kenapa? Ya. Karena kita lupa dengan alamat kita. Kenapa lupa? Terlalu asik. Terlalu menikmati tinggal di dunia. Karena kita menganggap dunia inilah tempat tinggal. Padahal dunia bukan tempat tinggal. Tempat apa? Tempat apa, Bapak Ibu? Perhatikan ini. Jadi perjalanan kita nanti endingnya ada mahsyar, ada mizan, ada sirat, ada apa? Semua perjalanan endingnya apa? Cuma dua. Satu surga, satu neraka. Ya. Jadi perjalanan kita begitu panjang. Bapak, ada yang anaknya di pesantren nggak? Atau anaknya yang belajar di luar kota? Ada ya? Ya, kalau anak saya pesantren semua, jadi mungkin perlu anak kita ajarin. Berapa biayamu sebulan? Misalnya 3 juta atau 5 juta. Ini barusan saya transfer uang ke anak saya sambil duduk di sini. Kadang-kadang perlu anak itu diajarin begini, Pak. Kalau 5 juta kali 1 tahun berapa? 60 juta. Ini Bapak kasih kamu uang 60 juta di awal. Dan coba gunakan ini sebaik mungkin untuk sampai di akhir tahun. Bapak dan Ibu perhatikan. Itulah hakikatnya kita. Tahu nggak Bapak dan Ibu, ini perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang. Di sini cuma 60-70 tahun, tapi di sini apa? Batasnya adalah mati. Batasnya adalah mati. Mati inilah yang disebut dengan pembekalan. Akhir daripada pembekalan. Jadi Allah kasih bekal kita 100% di dunia. Lalu dari 100% itulah yang nanti kita bawa kemana? Sampai menuju surga Allah. Makanya yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Dari 100% itu berapa yang kita bawa ke menuju perjalanan setelah kematian? Ya? Ada orang yang nggak mikir. Makanya dipaksa oleh Allah. Pakai apa maksanya? Pakai zakat. Pakai berapa? Berapa zakat, Pak? Bu? 2,5%. 97,5%-nya di mana, Pak? Di sini. Cerdas nggak Bapak dan Ibu? Hah? Untuk perjalanan yang tidak terbatas kita sisakan 2,5%. Untuk perjalanan yang hanya, tahu berapa lama perjalanan kita di sini? Bu, Pak, kalau sudah mati, hitungan hari sudah berubah. Di sini hitungan hari masih 24 jam, setelah mati hitungan hari sudah berubah. Jadi berapa?
1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan nanti masuk kepada padang mahsyar, hitungan hari berubah lagi. 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Jadi berapa lama kehidupan kita nanti Bapak dan Ibu? Makanya mohon maaf, kita harus mempertanyakan kecerdasan kita. Itulah dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Semua kita kalau ditanya, siap nggak mati? Siap nggak mati? Belum. Tanggal berapa siap? Umur berapa siap? Pertanyaannya, kenapa kita tidak pernah siap mati? Kenapa takut? Karena kopernya belum keisi. Hah? Bapak dan Ibu perhatikan. Kita nggak akan pernah siap mati. Bayangkan di sana adalah dunia dan di sana adalah apa? Akhirat. Ya. Karena dua-dua ini adalah tujuan. Di sana apa? Dunia, di sana gimana hidup kita hari ini? Maka semua yang kita kerjakan, bangun pagi mikirin sholat, buru-buru demi dunia. Masya Allah, kita korbankan semuanya untuk dunia. Kita bangun di sini. Ya, akhirnya kita sukses, kita dapatkan dunia kita dapatkan duit, dapat jabatan, dapat semua. Lalu kita gunakan untuk apa? Bangun di sini. Bangun di sini terus. Ya. Dan kita akhirnya merasa sukses dan merasa hebat. Wow. Saya sudah dapatkan segalanya. Hebat, saya sukses, punya karir, punya dunia, punya bangunan, punya aset. Wah, hebat ya. Terus kita bangun sini semua. Pada satu saat malaikat maut datang. Kata malaikat maut, balik kanan. Apa yang kita lihat di depan Bapak dan Ibu? Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Zong. Makanya kita akan mengatakan, jangan, ini di sini semua, jangan. Makanya nggak ada akan siap mati karena di sini kosong. Makanya para sahabat itu Bapak dan Ibu, mereka tidak mengatakan siap mati, tapi mengatakan saya rindu ketemu dengan Allah. Kenapa rindu? Sekitar 3 bulan yang lalu, saya ke Hong Kong. Di Hong Kong, waktunya sekitar jam 11, saya cari-cari masjid, ketemu dengan ibu-ibu yang umurnya sudah sekitar 50, hampir 60. Bu, tahu masjid nggak Bu? Wah, iya, saya antar. Akhirnya saya diantar ke masjid oleh ibu itu. Sambil jalan kita ngobrol. Bu, udah berapa lama di sini? Wah, udah lama Pak. Saya dari muda, udah pernah di Saudi, udah pernah di apa? Di dunia Arab gitu. Kemudian sekarang di Hong Kong. Akhirnya dia antusias sekali. Habis sholat, saya minta tolong diantar makan, ditemenin lagi makan. Dia antusias sekali ngobrol, Bu. Sambil ngobrol, kita cerita, Ibu mau pulang nggak ke Indonesia? Kangen banget, mau pulang. Pak, ini Pak, ini anak saya Pak. Udah selesai S1. Akhirnya dia video call dengan anaknya. Nah, ini ada Bapak dari Indonesia juga. Seneng banget. Terus berikutnya, ini Pak, alhamdulillah hasil perjuangan saya.
Dia nampakkan apa? Foto rumah. Foto rumah. Alhamdulillah Pak, selama saya kerja di sini, walaupun sini tinggalnya, kalau di Hong Kong kan memang rumahnya sempit-sempit. Mereka tidur bahkan di depan apa? Depan toilet gitu ya. Walaupun di sini begini, tapi insya Allah saya pulang ada apa? Ada rumah. Oh, jadi kapan pulang, Bu? Secepatnya Pak, udah rindu banget mau pulang. Bapak dan Ibu, saya ketika mendengar cerita itu, kebayang saya. Bagaimananya ibu itu rindu untuk melihat rumah, bahkan menempati rumah yang dia bangun hasil perjuangannya di Hong Kong, yang dia tidur sempit, makan seadanya demi bisa membangun akhirat, rumah di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita takut balik ke akhirat? Belum punya fotonya. Kebayang nggak? Kenapa kita nggak rindu? Karena nggak ada yang membuat kita untuk rindu, itu nggak ada. Nggak ada fotonya, nggak bisa video call dengan siapapun. Ya. Itu yang membuat kita tidak pernah rindu dan tidak pernah kangen untuk pulang ke akhirat. Karena kita tidak pernah membangun akhirat. Yang kita bangun cuman semua yang akan bye-bye. Pada detik kematian itulah penyesalan puncak kehidupan kita. Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu, kenapa nggak rindu untuk ketemu dengan Allah? Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, setelah pulangnya Rasulullah dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah memanggil Umar. Umar, aku ketika perjalanan Isra dan Mi'raj dibawa ke surga. Di sana ada sebuah istana besar, wahai Umar, yang terbuat dari emas. Lalu aku dekati. Dan di sampingnya, di sekitar di terasnya, di halamannya daripada istana itu ada orang yang sedang berwudu, seorang wanita. Aku tanya kepada dia, Fulan, ini istana punya siapa? Kata wanita itu, punya Umar bin Khattab. Umar, aku ingin masuk ke dalam istana itu untuk melihat betapa besar dan indahnya istana itu. Tapi karena aku tahu, wahai Umar, engkau adalah seorang pencemburu, maka aku nggak jadi masuk. Umar langsung nangis. Ya Rasulullah, kepada engkau aku cemburu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, coba bagaimana cerita ini bunyinya. Jadi Rasulullah ingin masuk ke rumah itu, ke istana itu, ya. Artinya bahwa bangunan itu benar-benar ada. Bangunan itu benar-benar sudah jadi. Tahu nggak itu? Istana itu diberitakan kepada Umar sekitar 23 atau 25 tahun sebelum Umar mati. Jadi sebelum Umar meninggal, Umar sudah dapat berita apa? Sudah ada istananya. Makanya Umar ketika mau meninggal, nggak ada kegalauan. Ya. Kenapa? Karena sudah punya bangunan. Bilal bin Rabah, yang kita kenal semua ya, tok tok. Bunyi trompamu wahai Bilal terdengar. Dia pakai trompa kayu itu, bakyak itu. Ya, trompa yang biasa digunakan untuk ke toilet atau apa. Bunyi trompanya itu terdengar.
Kenapa terdengar? Itulah proses dia membangun akhiratnya. Itulah kerjaan dia membangun akhiratnya. Maka hidup di dunia ini Bapak dan Ibu cuman untuk ngisi koper, bangun akhirat. Makanya logika 97% dibuang untuk dunia, sungguh orang-orang nekat. Semestinya apa? Dibalik. 2,5% untuk dunia, 97,5%. Itulah sebabnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Lalu kenapa beliau tidak pernah membangun dunianya begitu luar biasa? Beliau pernah dapat uang 120.000 keping emas. Ya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika istrinya minta tambahan jatah uang untuk apa? Untuk dapur, langsung tawarannya bukan dikasih atau tidak, langsung tawarannya, kalau engkau ingin dunia, aku lepaskan. Maksudnya diceraikan. Tapi kalau engkau tetap ingin hidup denganku, terimalah gaya hidupku. Ya, sampai Allah turunkan ayat tentang itu. Sebelum wafat, Rasulullah dalam kondisi sakit, terbaring di rumah Aisyah. Beliau berkata kepada Aisyah, Aisyah, itu ada 12 dirham. Dirham itu uang perak. Dinar uang apa? Emas. Ada 12 dirham. Tolong lakukan sesuatu dengan 12 dirham itu. Receh, Pak. 12 dirham itu receh. Maka Aisyah besoknya dianggap itu suatu hal yang apa? Nantilah. Kapan-kapan juga bisa, cuman uang apa? Kecil. Besok ketemu lagi Rasulullah dan masih dalam kondisi sakit. Lalu Rasul bertanya, ya Aisyah, apa yang telah kau lakukan dengan 12 dirham itu? Kata Aisyah, ya Allah, mohon maaf ya Rasulullah. Mohon maaf, saya lupa. Apa kata Rasulullah? Aisyah, apa yang akan kukatakan kepada Tuhanku ketika ditanya tentang 12 dirham itu? Begitulah mereka memberi makna terhadap hidup ini. Dan itulah mengapa Bapak dan Ibu, Rasulullah dan para sahabatnya ini untuk yang muda-muda menjadi manusia yang sangat produktif. Luar biasa. Rasulullah menjadi nabi hanya berapa tahun? 23 tahun. Ya. Hanya 23 tahun menjadi nabi. Lalu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali berempat memimpin berapa tahun? Nggak lama, cuma nambah 32 tahun. Jadi cuma berapa? 55 tahun. Apa yang dilakukan oleh dalam 55 tahun? Menguasai dunia. Kenapa mereka bisa menguasai dunia? Ini anak-anak muda nih, keren. Karena mereka tidak pernah hidup untuk dunia. Tapi mereka hidup untuk akhirat. Dan tugas kita di dunia ini adalah ambil sebanyak-banyaknya dunia. Tetapi gunakan seminimal mungkin untuk dunia. Bawa ke zaman kemunduran Islam mulai terjadi ketika Islam sudah mulai, dunia sudah mulai dibukakan dengan mudah untuk mereka. Dan mereka sudah mulai mudah mendapatkan apa? Dunia, lalu asik menikmati dunia, lupa bekal akhirat. Jadi dunia ini cuman tempat pembekalan apa Pak? Akhirat. Karena perjalanannya sangat panjang. Nanti di barzah kita buka koper kita. Ya. Ada nggak kebutuhan? Ini banyak sekali, apalagi
orang-orang tua saya tanya, Bu, nanti kalau sudah mati masih butuh duit nggak? Masih butuh duit nggak, Bu? Enggak ya? Enggak ya? Makanya dihabisin duitnya di sini. Nekat. Mau pergi umroh aja nggak bawa duit, repot. Kebayang nggak? Pergi umroh nggak bawa duit, repot nggak? Berapa hari umroh? Paling 1 pekan. Nggak bawa dompet aja repot. Ke akhirat berapa lama? Siapa bilang itu salah besar? Kita nggak butuh duit. Justru duit kita itu dibutuhkan nanti di sana. Ya. Di sini cuma untuk apa? Ganjel supaya tetap hidup. Tidak kedinginan. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah tidak pernah membangun rumahnya sampai mati. Begitulah rumahnya. Ya, makanya rumah Rasulullah yang kita ketika umroh kita haji kan kita lihat ya, ada miniatur rumah Rasulullah itu sampai mati begitu Bapak dan Ibu. Siapa itu Rasul? Ya. Kata para sahabat kalau seandainya Romawi dan Kisra itu memiliki apapun, maka semestinya Rasulullah lebih memiliki daripada mereka. Tapi yang dibangun oleh Rasulullah peradaban yang luar biasa. Dengan semua aset dunia yang beliau dapatkan. Dan akhirnya kita menikmati Islam ini. Dunia tempat ngisi koper, mengumpulkan bekal, transfer. Nikmati sedikit dan gunakan di depan yang banyak. Saya tutup. Analoginya begini. Kalau kita semua di sini sebagai seorang pekerja, lalu kita dimutasi habis oleh bos kita. Kita yang hadir di sini misalnya dimutasi ke Surabaya dan tidak akan balik lagi ke sini. Tidak akan balik lagi ke sini. Jadi pindah kemana? Ke Surabaya. Lalu karena kita akan pindah habis, aset di Jakarta dijual semua, dapatlah misal 10 miliar. Dapat berapa? 10 miliar. Saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu, berapa yang kita gunakan dari 10 miliar untuk ongkos sampai ke Surabaya? Berapa? Dari 10 miliar berapa, Pak? 10%? 10%? 10% dari 10 miliar berarti berapa? 1 miliar. Gimana kalau kita perjalanan dari Jakarta ke Surabaya kita pakai 10 miliar, kira-kira gimana, Pak? Gimana? Gimana? Itu 10 miliar kita gunakan ongkos dari Jakarta ke Ke Cirebon, kita anggap cerdas atau bodoh itu orang? Bodoh. Cerdas atau bodoh? Kalau 50%, 50%. 5 miliar kita gunakan. Lebih bodoh lagi ya. Kalau 97,5%. Nekat sampai di Surabaya tinggal. Pertanyaannya, ngapain kita di jalan? Itulah logika sederhana yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup dunia ini cukup walatan sanasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan nasibmu untuk dunia. Sekali lagi, orang Islam adalah orang yang paling semangat mencari dunia. Kerja harus keras, harus berusaha dengan baik, dapatkan dunia dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Tapi bukan untuk dunia. Makanya Abdullah bin Mubarak, Pak, kaya banget. Imam Abu Hanifah, kaya raya. Semua santri yang belajar dengan dia kasih duit. Ya. Abdullah bin Mubarak bukan hanya dikasih duit. Santrinya diajak haji semua. Ya. Lalu uangnya setelah pulang haji dia baik. Nggak seperti Makfirah Travel, Pak. Makfirah Travel uang setelah dibayar nggak dibalikin lagi.
Ya. Tapi Abdullah bin Mubarak, Pak, jadi santri-santrinya dibilang, santriku, aku mau haji, siapa yang mau ikut dengan aku? Aku bimbing. Daftar santrinya. Kalian semua harus mengumpulkan biaya, karena ini bukan perjalanan gratis. Ngumpulin biaya. Kumpulin, masukin duitnya ke kota, lalu Abdullah bin Mubarak memberikan servis kepada santri-santrinya, murid-muridnya. Ketika ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa kok begini? Kok engkau yang melayani kami? Karena kata Syekhnya, kan kamu sudah bayar. Wajar dapat apa? Dapat servis. Tapi kan yang menyervis engkau ya Syekh, kan engkau bayar kepada aku. Dilayani, Pak. Sampai uang belanja juga apa? Dikasih, ya ini uang kamu. Pas selesai, pulang, pembubaran panitia. Kata Abdullah Mubarak, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan haji kita diterima oleh Allah. Terus sekarang saya ingin melaporkan, masih ada sisa uang. Dikeluarkan lagi kotak yang kemarin. Masih ada nama-nama mereka. Silakan diambil. Silakan diambil. Ketika mereka ambil, mereka buka, terkejut. Tidak sepeser pun dari uang itu diambil. Semua berkata kepada Abdullah, Syekh, kok uang ini masih utuh? Apa jawabannya? Perhatikan Bapak dan Ibu. Aku ingin pahala kalian semua. Tapi nggak begitu amat ya saya sampai melayani. Aku ingin pahala melayani kalian semua. Ya, begitu orang-orang cara berpikir untuk dapat akhirat. Demikian Bapak dan Ibu, cukup sampai jam. Ya? Jadi orang yang cerdas adalah kata Rasulullah. Orang yang cerdas kata Rasulullah ini Al-Qais. Al-Qais itu orang yang cerdas. Siapa orang cerdas itu? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang benar-benar mengontrol hidupnya dan berbuat untuk sesuatu, untuk kehidupan setelah matinya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup harus panjang umur. Apa? Panjang umur. Bukan panjang umur hidup di dunia, tapi panjang umur hidup amalnya. Bapak dan Ibu, dunia ini tempat capek. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia keseluruhannya dalam kondisi capek. Ibu-ibu, Bapak sudah merasakan mulai capek nggak hidup di dunia? Hah? Jadi di dunia ini memang tempat capek, Pak. Kalau nggak capek, kita lagi terhibur dengan capaian dunia kita. Asik, ya. Akhirnya kita lupa capek, tapi sebenarnya sangat apa? Capek. Nah, hidup di dunia ini capek. Tempat orang yang capek untuk beristirahatnya adalah di mana? Di akhirat. Makanya kematian bagi orang yang bekerja keras di dunia itu disebut roha. Laqad roha. Telah pergi, telah istirahat. Tapi asal bahwa hidup ini benar-benar hidup yang puas. Apa hidup yang puas? Yang di akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Wahai jiwa yang tenang. Tenang. Gak banyak yang ketinggalan. Tenang. Semua sudah ada di depan.
Tenang, perjalanan sudah diperhitungkan. Tenang, karena apapun yang akan dihadapi di depan sudah kita pikirkan. Dengan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan. Kemudian mardiyah. Apa itu radiyah, Pak? Ada yang namanya radiyah di sini? Radiyah itu artinya puas. Makanya yang mati mutmainnah itu yang mati puas. Puas apa, Pak? Puas mengerjakan semua pembekalan yang akan dibawa ke akhirat. Makanya orang-orang yang maksimal hidupnya untuk akhirat, dia akan puas. Dan mudah-mudahan bukan hanya yang meninggalnya yang puas, tapi yang menerima, yang menyambut di sana juga puas. Itulah mardiyah. Mardiyah itu artinya diterima, diridhoi, bagus kamu, udah maksimal, silahkan. Ya. Irji ila rabbiki radiyatan. Kembalilah kepada Tuhanmu. Bapak dan Ibu, kenapa kita nggak rindu kepada asal kita? Jangan lupa asal kita adalah Tuhan kita Allah. Allah menunggu kita. Menunggu kita untuk membalas semua yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ketika kita balik kepadanya, balik dengan puas. Tidak balik dengan apa? Penasaran. Pak, kelupaan dompet aja bingung ya. Jangan kelupaan dompet, kelupaan HP, kelupaan HP. Hah? Kelupaan HP, bingung nggak Pak? Balik lagi kan? Ayo, Bom, Pir, balik lagi Pir. Kenapa? Lupa HP. Kebayang nggak? Kelupaan 10 miliar. Kelupaan 100 miliar. Kelupaan 200 juta. Makanya ya, yang paling menyedihkan adalah ketika malaikat maut datang, terlalu banyak yang belum masuk koper. Semuanya masih seperti orang yang mau berangkat, Pak. Semuanya masih berantakan di luar. Kopernya udah terbuka sih, tapi belum. Dan repotnya malaikat maut nggak mau nunggu. Malaikat maut tunggu 5 menit aja saya masukin. Kata malaikat maut, nggak ada waktu. Itulah perumpamaan yang serius dan kata kunci yang ingin saya sampaikan. Orang yang mikirin hidupnya untuk akhirat, pasti dunianya bahagia. Orang yang hidupnya untuk dunia, pasti banyak stresnya. Karena dunia ini memang tempat stres. Supaya nggak stres, kirim-kirim kemana Pak? Ke akhirat. Itulah sebabnya orang-orang yang seperti para sahabat, para ulama yang hidupnya totalitas, ya, dan capaiannya luar biasa, di dunianya bahagia, matinya masuk surga. Itulah hidup yang paling indah. Terakhir, kata yang kemarin saya ulang, jangan pernah bangun yang akan ditinggalkan. Bangunlah yang akan ditemui. Sekali lagi, jangan pernah bangun yang akan ditinggalkan. Bangunlah yang akan ditemui. Karena itulah yang akan membahagiakan. Maka bangunlah akhirat. Jangan pernah membangun dunia. Jadi bangun rumah untuk akhirat, bangun ruko untuk akhirat, bangun apapun untuk akhirat. Ya, jangan ada sedikit pun bangunan untuk dunia. Bangun karir untuk akhirat, bangun promosi kita untuk akhirat. Ya. Karena dengan begitulah kita tidak pernah merasa kecewa. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Dan terakhir saya ingin pesan, tempat dan saat yang paling tepat untuk bangun akhirat sekarang ini di tanggal 21 Ramadan sampai akhir. Kalau kita hidup untuk akhirat, tidak akan pernah melewatkan 10 hari terakhir. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tahu nggak berapa nilainya malam-malam 10 hari terakhir ini?
Hah? 1000 bulan itu artinya apa? 83 tahun artinya apa? Bapak dan Ibu. Berapa amal ibadah kita Bapak dan Ibu? 60-70 berapa tahun ibadahnya? Yang khusyuk berapa? Tahu nggak kenapa Allah mengasih kesempatan kita dengan malam-malam terakhir di Ramadan ini? Kenapa ada malam Lailatul Qadar? Karena tidak pernah cukup amal kita. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira mana yang sibuk, kita atau Rasul? Ibu, mana yang sibuk, kita atau Rasul? Ya? Urusan kita urusan apa, Pak? Bukan dunia, urusan pribadi. Paling anak-anak kita. Rasul urusannya apa? Umatnya. Bahkan umatnya sampai sekarang dipikirkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, Rasulullah punya waktu nggak? Kalau sudah masuk malam 21, bahkan di tahun kematian beliau masuk masjid itu di tanggal 11, di tanggal malam 11. Beliau sudah meninggalkan dunia untuk menyiapkan akhirat kita. Kenapa kita tidak punya waktu untuk i'tikaf? Kenapa kita tidak punya waktu untuk beribadah? Kenapa, Bu? Dunia kita cukup 2,5%. Apa? Akhirat kita cukup 2,5%. Berapa Lailatul Qadar itu nilainya? Kalau kita boleh beli, berapa harganya kira-kira? Kalau kita boleh beli, berapa? Hah? Hah? Nggak terhitung karena itu nggak dibeli ya, Bu. Demi Allah, kalaupun kita jadi Elon Musk, menjadi manusia terkaya di dunia, demi Allah, kita akan membeli Lailatul Qadar itu dengan semua harta kita, tapi nggak mungkin dibeli dengan harta. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kalau kita ada kesadaran bahwa perjalanan ini akan menuju akhirat, salah satu jalannya adalah jangan lewatkan 10 malam terakhir dari Ramadan. Mohon maaf, hanya 2 orang yang melewatkan. Sombong dan bodoh. Sombong karena merasa tidak butuh akhirat. Bodoh karena tidak tahu akhirat. Semakin pintar kita akan tujuan hidup, nggak ada, bahkan proyek triliunan pun tidak ada artinya dibandingkan dengan Lailatul Qadar. Makanya saya langsung mohon maaf, mundur karena membuka malam pertama i'tikaf. Ya. Sempatkan Bapak dan Ibu, cari masjid, masuk masjid. Jangan sampai menyesal selama hidup tidak pernah dapat Lailatul Qadar. Lakukan apapun demi mendapatkan satu malam yang ibadah pada malam itu sama dengan kita hidup 83 tahun tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa ngapa-ngapain, hanya beribadah. Makanya nanti ada orang yang hidupnya cuma 40 tahun, 50 tahun, tapi pahalanya ribuan tahun. Karena berkali-kali dapat Lailatul Qadar. Yuk, cerdas dunia, ambil semuanya untuk dibawa ke akhirat. Cerdas akhirat, dapatkan satu malam, pahalanya 83 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Tapi sebelum pulang kita izin minta foto sebentar sekali. Oh gitu. Ada di sini, yang di situ boleh kita. Baik. Bisa dipoto. Ini ada orang lain. Dipoto dari sini aja. Ya, biar ada mantu di sini. Ya, yang lain ke tengah sini. Ya, aku ke sini aja ke tengah sini. Ya, sebelah situ biar masuk foto agak ke tengah sini.
dikit belakang. Ya, sudah dulu. Ya. Oke, kita foto dulu sekali dari sini. Ya, lepas aja lepas.